Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan suara tua yang samar-samar turun dari langit, sehingga membuat semua orang seketika mengerutkan kening masing-masing. Saat ini suara tersebut bergema di samping telinga semua orang dan menyebabkan semua orang seketika terkejut. Kemudian mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya memusatkan pandangan mereka pada lengan patung batu. Saat ini ada sosok tua yang berdiri dengan tangan di belakang di tempat itu, kemudian matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang, dan ekspresi di mata sosok tersebut muncul seolah-olah dirinya sedang mengamati seekor semut. Sementara itu mata kelompok Xiaoyan menyapu ke arah pria tua dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Tentu saja penampilan sosok tua tersebut persis sama dengan patung batu yang ada di sana, dan mereka pun segera berseru bahwa itu adalah Dewa Kuno Toshi. Tentu saja mereka pun bertanya-tanya, apakah Dewa Kuno Toshi ini masih hidup? Sementara itu ekspresi Hun Tian sedikit jelek sebelum akhirnya dirinya melihat ke arah Nihility Devouring Flame, kemudian dirinya pun segera berbicara dengan suara yang dalam, apa yang telah terjadi? Karena dirinya memang merasakan aura menakutkan dari pria tua ini, dan dirinya segera menyadari bahwa aura semacam ini milik dari Dewa Kuno Toshi. Sementara itu Nihility Devouring Flame pun mengangkat kepalanya dan matanya segera menatap tajam pada lelaki tua tersebut, dan sesaat kemudian dirinya tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dirinya bukanlah Dewa Kuno Toshi, namun dirinya adalah pil embrionik tingkat D. Seketika Hun Tian, Gu Yuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini, dan dengan segera mata mereka pun menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tersebut. Saat ini orang tua yang berada di patung pun terkejut saat dirinya berteriak dengan marah ke arah Nihility Devouring Flame. Dirinya pun segera bertanya, apa yang dilakukan oleh Nihility Devouring Flame? Nihility Devouring Flame pun mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. Dirinya segera bertanya, apa yang dimaksud oleh pria tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Nihility Devouring Flame? Sosok tua tersebut yang ternyata adalah pil embrionik tingkat D pun segera berteriak dengan suara yang keras. Dirinya berteriak jika dirinya tidak membantunya dan Purifying Demonic Lotus Flame pada saat itu, maka bagaimana mungkin mereka berdua bisa melarikan diri? Saat itu mereka berdua telah berjanji kepadanya untuk menyelamatkannya di tempat ini. Tentu saja tubuh semua orang yang hadir bergetar tiba-tiba setelah mereka mendengar teriakannya, lalu matanya terkejut saat mereka melihat Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Lotus Flame di bahu Xiaoyan, karena mereka berdua sebenarnya pernah terjebak di tempat ini di masa lalu. Sementara itu Nihility Devouring Flame pun memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar hal tersebut, dan dirinya berpikir lama tetapi dirinya masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya, sehingga yang bisa dirinya lakukan hanyalah berbicara dengan suara yang samar. Dirinya segera berkata, dirinya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang dikatakan sebelumnya, namun dirinya memang berada di sini untuk menyelamatkannya kali ini. Oleh karena itu saat ini yang terbaik baginya adalah ikut dengan Nihility Devouring Flame. Seketika ekspresi dari pil tingkat D pun menjadi agak gelap dan keras, lalu dirinya menatap Nihility Devouring Flame untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbalik ke arah Purifying Demonic Lotus Flame. Dirinya pun segera bertanya, apakah Purifying Demonic Lotus Flame masih ingat kesepakatan mereka saat itu? Yiwa pun terkejut dan dengan cepat meraih bahu Xiaoyan, kemudian dirinya menggelengkan kepalanya dan berkata, dirinya belum pernah bertemu dengan sosok tersebut. Tentu saja ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat muram setelah dirinya mendengar hal ini, dan sesaat kemudian sepertinya dirinya memikirkan sesuatu dan dirinya segera melihat patung di sampingnya. Kemudian dirinya pun bergumam, ternyata ini dilakukan oleh Dewa Kuno Toshi. Di sisi lain Nihility Devouring Flame pun melihat pil obat tingkat D dan tertawa sebelum akhirnya mengajaknya untuk ikut dengannya. Seketika pil obat tingkat D pun tersenyum dingin ketika dirinya menatap Nihility Devouring Flame dan segera berbicara. Dirinya berkata, sepertinya Nihility Devouring Flame mengejar wujud aslinya. Nihility Devouring Flame pun tersenyum sebelum akhirnya ekspresinya menjadi tegas ketika dirinya memerintahkan untuk menyerang.
seketika Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan eksplosif setelah kata-katanya baru saja terdengar. Lalu Doki yang mengerikan menyebar hingga akhirnya itu berubah menjadi gelombang yang saat itu dengan kejam menabrak pil embrionik tingkat D. Tentu saja pil embrionik tingkat D pun tertawa dingin setelah melihat hal ini dan bergumam, itu adalah trik yang tidak penting. Kemudian jarinya dengan lembut menunjuk ke depan dan gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terputus. Di sisi lain Zukun juga segera berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi diserang. Dirinya berkata, akan sangat sulit untuk berurusan dengan pil embrionik tingkat D ini, namun mereka harus menangkapnya terlebih dahulu, karena jika tidak maka Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Lalu Gu Yuan pun mengangguk sebelum akhirnya memerintahkan mereka semua untuk waspada terhadap anggota lain dari klan Hun. Setelah itu keduanya pun segera terbang keluar, dan dengan segera energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Lalu gelombang demi gelombang serangan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh terus menyerang pil embrionik tingkat D. Menghadapi serangan dari Hun Tiandi, Nihility Devouring Flame, Zukun dan Gu Yuan, membuat pil embrionik tingkat D tidak menunjukkan tanda-tanda panik, namun sebuah riak yang menakutkan menyebar saat dirinya mengangkat tangannya dan itu memblokir serangan dari keempat orang tersebut. Meskipun dirinya mungkin tampak tidak terluka, namun dirinya tidak dapat bergerak karena dirinya telah ditahan. Sementara itu kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil embrionik tingkat D tidak berakhir dengan kerugian. Bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini, dan hanya satu pil embrionik tingkat D saja sudah semenakutkan ini, sehingga dengan begitu seberapa menakutkan pil obat tingkat D yang sebenarnya, karena kemungkinan bahkan seorang elit Dou Di akan merasa agak kerepotan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Sementara itu di medan pertempuran 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan gila-gilaan saling bertabrakan di depan mata semua orang, dan fluktuasi energi dari mereka segera menyebabkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Namun untungnya ranah ini sangat stabil oleh karena itu pertempuran besar ini tidak mengarah pada robekan di luar angkasa, lalu pemusnahan yang mengerikan pun melonjak di seluruh tempat di langit. Kemudian Xiao Yan memiliki ekspresi serius saat dirinya menatap medan pertempuran yang kacau, apalagi semua orang yang hadir telah meremehkan kekuatan dari pil embrionik tingkat D. Bahkan awalnya Zukun berpikir bahwa dengan kerjasama Gu Yuan dan dirinya maka mereka tentu bisa melakukannya dalam waktu singkat, namun setelah bertukar pukulan akhirnya dirinya menemukan bahwa dirinya benar-benar terlalu optimis. Selain itu dengan adanya Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame, membuat kedua belah pihak akhirnya saling mengganggu selama saat-saat kritis ini, dan dengan cara ini hal itu membuat situasi menjadi lebih kacau. Namun untungnya kekacauan semacam ini bekerja dua arah, karena Zukun dan Gu Yuan mungkin tidak dapat berhasil menaklukkan pil embrionik tingkat D, akan tetapi Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sementara itu Yan Jing menurutkan keningnya dan berkomentar dengan lembut saat dirinya melihat medan pertempuran yang kacau. Dirinya berkata, bertarung dengan cara ini bukanlah solusi. Xiao Yan pun tertawa getir setelah dirinya mendengar hal ini. Tentu mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di tempat itu, karena jika mereka masuk dengan paksa, maka mereka hanya akan terluka oleh kekuatan pemusnahan. Oleh karena itu mereka hanya bisa berdiri di sini dan menatap pertempuran di langit, sedangkan Yan Jin pun menggelengkan kepalanya tidak berdaya setelah melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. Tentu dirinya juga mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa sekarang, sementara itu pil embrionik tingkat D memiliki ekspresi dingin di depan mata semua orang. Lalu dirinya segera membalikkan tangannya dan ada aroma pil yang kaya yang samar-samar melonjak ke udara, sehingga Xiao Yan pun buru-buru berteriak dan memerintahkan semuanya agar jangan menghirup aroma pil tersebut. Tentu Xiao Yan benar-benar terkejut setelah dirinya mendengar aroma pil misterius ini, karena di bawah aroma pil ini tampaknya bahkan Douki-nya akan menyala. Lalu semua orang pun buru-buru menghentikan nafas setelah mendengar teriakan dari Xiao Yan, dan untungnya aroma pil ini tidak menargetkan mereka.
Oleh karena itu Doki di dalam tubuh mereka menjadi ganas saat sebelum perlahan menjadi kembali tenang. Sementara itu pil obat tingkat di langit tiba-tiba membuka kedua matanya, kemudian tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, dan akhirnya telapak tangannya segera ditekan keempat orang yang berada di bawah, dan saat itu terjadi sekelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul. Lalu energi tempat ini sepertinya telah bertemu dengan minyak panas yang mendidih sebelum akhirnya tiba-tiba dinyalakan, kemudian langit yang tampaknya tidak berujung ditutupi dengan nyala api yang ganas, bahkan seluruh tempat telah menjadi seperti tungku pada saat ini, dan bahkan kelompok Gu Yuan mengalami perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat kekuatan telapak tangan dari pil embrionik tingkat D, sehingga membuat Doki di dalam tubuh mereka pun buru-buru bermanuver. Sementara itu kedua tangan dari pil embrionik tingkat D pun tiba-tiba ditekan ke bawah sesegera mungkin, sehingga nyala api di langit dengan cepat bersiul ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dalam sekejap nyala api tidak berujung yang menyebar di langit telah benar-benar masuk ke dalam kelompok cahaya cemerlang di tangan pil embrionik tingkat D. Kemudian kedua tangannya segera ditekan ke bawah dan seluruh tempat menjadi gelap, dan hanya kelompok cahaya di telapak tangan pil obat tingkat D yang memancarkan pemusnahan, lalu gugus cahaya pun bergetar sebelum akhirnya itu bersiul ke bawah. Dan dalam waktu singkat itu telah tiba tepat di atas kepala kelompok empat pria Gu Yuan, bahkan kelompok Gu Yuan bisa merasakan bahaya yang sangat besar dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan ini, sehingga Doki yang luas dan perkasa tanpa henti melonjak saat digunakan dengan cepat membentuk pertahanan yang sangat kuat. Kemudian klaster cahaya pun dengan keras menghantam pertahanan Doki di atas empat individu, sehingga suara keras yang menggetarkan bumi muncul saat riak pemusnahan meluap. Lalu empat sosok yang menyedihkan segera jatuh dari langit dan dengan keras mendarat di dataran. Setelah itu mereka menabrak tanah dan membentuk garis retakan yang sangat dalam yang berukuran 100.000 meter. Seketika ekspresi semua orang pun berubah drastis setelah melihat adegan ini, karena tidak ada yang menyangka bahwa pil embrionik tingkat D benar-benar akan mampu melawan empat ahli yang telah mencapai kelas doseng bintang 9 tingkat lanjut. Meskipun keempat orang ini dibagi menjadi dua belah pihak yang bersekongkol melawan satu sama lain, namun mau bagaimanapun juga mereka adalah ahli tingkat puncak di benua ini, namun tidak disangka bahwa mereka masih dipukuli dalam keadaan seperti itu oleh pil obat tingkat D meskipun mereka bergandengan tangan. Sementara itu pil embrionik tingkat D melayang di langit dengan mata yang sedingin es yang menatap ke arah beberapa ratus ribu meter selokan di dataran di bawah, sedangkan keempat sosok itu pun segera naik ke udara dengan cara yang agak menyedihkan, dan saat ini mereka dibagi menjadi dua kelompok lalu saling memandang dari kejauhan. Kemudian pil embrionik tingkat D pun melirik keempat orang tersebut dan berbicara dengan suara yang samar. Dirinya berkata, mereka semua masih kurang jika mereka ingin memurnikan dirinya, dan baru saja perkataan dari pil embrionik tingkat D terdengar, justru tiba-tiba Nihility Devouring Flame pun tertawa dingin, kemudian dirinya pun segera berkata, bukankah terlalu dini baginya untuk bahagia? Setelah itu dirinya pun segera menoleh untuk melihat Hun Tian Di sebelum akhirnya meminta Hun Tian Di untuk memberikan batu giok Dewa Kuno Toshi. Hun Tian Di pun terkejut setelah mendengar hal ini, meskipun dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan tegas mengeluarkan batu Toshi dan menyerahkannya ke arah Nihility Devouring Flame. Tentu Nihility Devouring Flame pun tersenyum lebar saat dirinya meraih giok Dewa Kuno Toshi, kemudian dirinya meludahkan seteguk darah hitam yang mengandung api hitam dan menembakkannya ke batu giok kuno, lalu kedua tangannya juga mulai tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Sedangkan di kejauhan Xiao Yan terkejut setelah melihat aksi tiba-tiba dari Nihility Devouring Flame, lalu Xiao Yan menatap segel tangan dan merasa bahwa segel tersebut agak akrab, dan setelah merenung sejenak Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah patung batu dewa kuno berukuran 100.000 meter, kemudian segel yang dibentuk oleh tangan patung tersebut persis sama dengan Nihility Devouring Flame. Sementara itu giok Dewa Kuno Toshi di depan mulai bergetar saat segel tangannya terbentuk dengan cepat, dan dengan segera setelah itu sekelompok cahaya lembut menyebar,
lalu giok pun bergetar dan berubah menjadi gugusan cahaya yang cemerlang. Lalu wajah dingin yang semula sedingin es dari pil obat tingkat D tiba-tiba berubah setelah melihat cincin cahaya yang terbentuk, bahkan saat ini suaranya menjadi sedikit tajam ketika dirinya mulai berseru. Dirinya pun bertanya, bagaimana mungkin dia tahu cara menggunakan keterampilan surgawi pil transformasi Dewa Kuno Toshi? Nihility Devouring Flame pun tertawa dingin namun tidak menjelaskan. Kemudian tangannya segera diayunkan dan cahaya cemerlang segera melesat keluar. Lalu dalam sekejap itu telah muncul di atas pil embrionik dan cahaya cemerlang melingkar muncul dan menyelimuti embrionik tingkat D. Kemudian kelompok cahaya api ini terus-menerus membungkus tubuh pil obat tingkat D. Dan jejak asap putih tiba-tiba naik dalam tubuhnya dan jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Tentu mata Nihility Devouring Flame sedikit terkejut. Jelas dirinya tidak menyangka cincin pil transformasi ini dapat menahan pil obat tingkat D, sedangkan nyala api di tubuh pil embrionik tingkat D menjadi jauh lebih ganas dan tubuhnya pun perlahan mulai menyusut, dan itu benar-benar menunjukkan jejak perubahan menjadi pil obat. Melihat pil embrionik yang tadinya garang tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan, tentu saja membuat ekspresi semua orang pun dengan cepat memucat. Lalu tubuh mereka segera melintas dan mereka langsung bergegas menuju Nihility Devouring Flame, dan dari kelihatannya alasan Nihility Devouring Flame bisa menggunakan Transforming Field Ring kemungkinan besar karena Giok Toshi. Sementara itu Hun Tiandi yang sudah siap segera mendengus dingin saat melihat keduanya beraksi, kemudian tubuhnya segera bergerak dan muncul di depan Gu Yuan dan Zukun. Lalu dengan jentikkan jarinya beberapa pil obat yang mengandung aroma obat yang kaya melesat ke arah Gu Yuan sebelum tiba-tiba meledak, sehingga udara seketika bergejolak bahkan tubuh Gu Yuan dan Zukun diseret dengan paksa, lalu mereka dengan dingin tertawa dan berkata, betapa megahnya pil harta karun tingkat 9 yang meledak. Kemudian keduanya pun segera muncul di kedua sisi dari Hun Tiandi setelah suaranya terdengar, dan serangan tajam pun segera dilepaskan ke arah Hun Tiandi di langit, sehingga Hun Tiandi pun segera jatuh dalam kerugian setelah menghadapi serangan gabungan dari Gu Yuan dan Zukun. Bahkan dirinya tampak sangat menyedihkan saat dirinya mundur, namun dirinya juga mengerti situasinya saat ini. Oleh karena itu dirinya hanya mengatupkan giginya dan melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukan yang terbaik menahan mereka. Sedangkan di sisi lain Zukun segera mengeluarkan raungan rendah dan beberapa naga besar yang tampaknya telah menempati ratusan ribu meter langit tiba-tiba muncul, kemudian naga besar itu berubah menjadi cahaya ungu keemasan yang menabrak tubuh Hun Tiandi, lalu cahaya ungu emas cerah langsung menembus pertahanan kuat di permukaan tubuh Hun Tiandi, dan serangan tersebut benar-benar tampak ampun menabrak tubuh fisiknya, sehingga dengan segera seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Hun Tiandi, lalu tubuhnya terhuyung-huyung saat dirinya terbang mundur sejauh puluhan ribu meter, dan baru pada saat itulah Hun Tiandi dengan menyedihkan menstabilkan tubuhnya. Sementara itu Nihility Devouring Flame pun berteriak keras saat melihat Hun Tiandi yang mundur memerintahkan pil embrionik untuk menyusut. Kemudian pil embrionik tingkat D dikumpulkan di dalam Transforming Pil Ring tanpa perlawanan, dan itu berubah menjadi kelompok cahaya cemerlang seukuran kepala manusia dan digantung di dalam cincin pil transformasi. Tentu saja Nihility Devouring Flame pun bersukacita saat dirinya melihat pemandangan ini, sehingga dirinya segera memberi isyarat dengan tangannya dan Transforming Pil Ring terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Namun saat cincin pil transformasi hendak mendarat di tangannya, justru tiba-tiba sesosok muncul di depannya dan meraihnya. Tentu saja perubahan yang tidak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Nihility Devouring Flame terkejut, kemudian matanya menatap Hun Tiandi yang berambut berantakan di depannya dan matanya berkedip. Sementara itu ekspresi Gu Yuan suram saat dirinya melihat Hun Tiandi dan mulai berbicara. Dirinya memerintahkan Hun Tiandi untuk menyerahkan pil obat tingkat D, karena mengingat kondisinya saat ini bahkan dengan bantuan Nihility Devouring Flame dirinya bukan tandingan mereka. Zukun di sampingnya juga perlahan mengepalkan tinjunya dengan wajahnya yang ganas saat dirinya menatap Hun Tiandi. Sementara itu Hun Tiandi menyeka jejak darah di sudut mulutnya, dan dirinya pun segera bertanya, apakah mereka benar-benar menginginkan pil embrionik tingkat D?
Setelah mengucapkan perkataan tersebut, dirinya pun memiringkan kepalanya untuk melihat gugusan cahaya cemerlang dari pil transforming ring. Kemudian senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Hun Tian di saat dirinya menatap gugusan cahaya yang cemerlang ini. Lalu setelah itu dirinya tiba-tiba melebarkan mulutnya di depan mata semua orang yang terkejut. Lalu dia menelan gugusan cahaya yang cemerlang tersebut. Saat ini dirinya langsung menelan pil embrionik tingkat D ke dalam tubuhnya dan metode menelan ini benar-benar bunuh diri. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, orang ini benar-benar gila. Meskipun ini hanyalah pil embrionik tingkat D, namun energi yang dikandungnya sangat menakutkan, dan jika seseorang ceroboh maka tubuhnya dan bahkan jiwanya akan meledak karena terlalu penuh energi. Tentu saja tindakan mendadak dari Hun Tian di ini benar-benar melebihi harapan semua orang, bahkan Nihility Devouring Flame yang berdiri di belakangnya juga memiliki perubahan ekspresi. Tentu saja dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Hun Tian akan menelannya dengan cara yang begitu sembrono. Sedangkan di sisi lain ekspresi Zukun dan Gu Yuan menjadi gelap dan serius setelah melihat pemandangan ini, kemudian niat membunuh yang kaya segera melonjak di mata mereka berdua, lalu mereka pun berteriak, Hun Tian benar-benar meminta untuk mati. Hun Tian pun tertawa ke arah langit setelah mendengar teriakan ini. Kemudian senyum di wajahnya menjadi sedikit misterius dan pada saat ini cahaya terang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian cedera yang diserap oleh serangan gabungan Gu Yuan dan Zukun segera sembuh total dalam sekejap. Lalu gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tentu saja ekspresi Gu Yuan dan Zukun sekali lagi diubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tian yang tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih kuat. Bahkan Gu Yuan pun segera berbicara dengan suara yang dalam, energi pil embrionik mulai meletus, dan kekuatannya akan melonjak berkali-kali untuk waktu yang singkat. Namun setelah itu kemungkinan besar tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai meledak. Ekspresi Zukun pun menjadi sangat serius ketika dirinya mendengar hal ini. Zukun segera berkata, sebaiknya jangan memberi dirinya kesempatan untuk memurnikannya, sehingga yang perlu mereka lakukan adalah menghentikannya dengan cepat dan mereka akan dapat memaksa pil embrionik tingkat D dari dalam tubuhnya. Kemudian dirinya pun segera berteriak dengan suara yang rendah ketika dirinya menginstruksikan untuk menyerang. Lalu Gu Yuan pun mengangguk setelah mendengar teriakan dari Zukun. Tentu saja saat ini kelompok Hun Tian telah mendapatkan keuntungan besar dalam hal menaklukkan pil obat tingkat D, terlebih lagi pada saat kritis transforming pil ring yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame akhirnya menahan semua pil obat tingkat D yang perkasa sampai tidak bisa membalas. Sementara itu kedua individu itu pun bergerak sesuai keinginan mereka, dan sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan menembak ke arah Hun Tian. Sementara itu Hun Tian tidak takut setelah melihat keduanya bergegas kembali, bahkan dirinya pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka semua saat ini bukanlah tandingannya. Lalu kedua tinjunya segera terkepal sebelum akhirnya tiba-tiba terlempar ke depan, sehingga ruang hampa udara seluas 20.000 meter langsung terbentuk di langit. Tentu saja ekspresi Gu Yuan dan Zukun berubah setelah dirinya melihat adegan ini yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan, sehingga dirinya buru-buru melepaskan douki-nya untuk menerima serangan tersebut. Lalu dengan segera dua suara yang keras yang memakan telinga meledak di langit, kemudian badai pemusnahan yang menakutkan meledak dari tangan Gu Yuan dan Zukun, lalu mereka pun seketika terdorong mundur sejauh ribuan meter. Sedangkan di sisi lain Hun Tian terus berdiri dengan bangga di langit. Selain itu riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit yang berubah secara tiba-tiba membuat Xiao Yan dan yang lainnya pun mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka, karena tidak disangka bahwa setelah menelan obat tingkat D, justru membuat kekuatan Hun Tian benar-benar akan melambung sampai sejauh itu. Dan jika Hun Tian diizinkan untuk berhasil memperbaiki pil embrionik tingkat D, maka dirinya akan maju ke kelas Dou D, sehingga pada saat itu tidak akan ada kesempatan untuk membalikan keadaan.
Kemudian di sisi lain Hun Tiandi pun menginjak udara kosong dan dirinya menatap ke arah Gu Yuan dan Zhu Kun sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak, lalu dirinya segera berkata, akhirnya dirinya masih menang dalam pertempuran kali ini. Sementara itu Gu Yuan pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan Hun Tiandi, lalu dirinya pun segera berkata, sebaiknya Hun Tiandi jangan senang terlalu dini, karena sepertinya Hun Tiandi merasa sangat buruk di dalam tubuhnya. Tentu saja Hun Tiandi pun tidak kesal setelah mendengar perkataan ini, namun yang dirinya lakukan hanyalah tertawa dengan suara samar. Setelah itu dirinya memejamkan matanya sedikit dan ekspresi mabuk terungkap di dalamnya, dan sudah bertahun-tahun sejak dirinya merasakan peningkatan kekuatan seperti itu. Sementara itu Nihility Devouring Flame di belakang Hun Tiandi pun tanpa sadar mulai berbicara. Dirinya pun bertanya, apakah Hun Tiandi bisa bertahan? Hun Tiandi pada saat ini benar-benar terlalu ceroboh. Hun Tiandi pun tertawa samar setelah mendengar perkataan dari Nihility Devouring Flame. Kemudian dirinya pun segera berkata bahwa Nihility Devouring Flame bisa yakin, karena Hun Tiandi tahu batasan dari dirinya, sehingga yang perlu dirinya lakukan saat ini adalah pergi dengan aman. Gu Yuan dan Zhu Kun pun tertawa dingin setelah mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Lalu mereka pun segera bertanya, apakah Hun Tiandi berpikir bahwa mencoba untuk pergi adalah sesuatu hal yang sangat sederhana? Setelah itu Doki yang mengerikan segera melonjak, dan setelah itu dengan gila-gilaan meletus ke arah Hun Tiandi. Namun Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dan dengan lembut menghadapi serangan keduanya, lalu dirinya pun dengan mudah mampu memblokir serangan dari keduanya. Setelah itu jari Hun Tiandi pun segera menarik melewati ruang di sampingnya dan retak spasial segera muncul. Tentu saja membuat Gu Yuan dan Zhu Kun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini, sehingga pilar Doki yang kuat yang menyebabkan hati seseorang bergetar menembus ruang kosong, dan itu terus-menerus menabrak pertahanan Doki di depan Hun Tiandi dengan riak yang diaduk. Meskipun demikian Hun Tiandi justru memilih untuk mengabaikan serangan dari keduanya, lalu tangannya meraih ke bawah dan dirinya dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di ruang angkasa. Lalu bersamaan dengan itu fluktuasi pemusnahan pun ditransmisikan dari belakangnya. Saat ini wajah Hun Tiandi pun berkedut dan ada jejak darah mengalir di sudut mulutnya. Tentu saja Nihility Devouring Flame sangat terkejut saat melihat adegan ini, karena tampaknya kondisi di dalam tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang dirinya katakan. Tentu saja bertarung melawan dua elit doseng bintang 9 tingkat lanjut bukanlah sesuatu yang bisa dirinya abaikan begitu saja, bahkan jika dirinya memiliki perlindungan dari pil embrionik tingkat D. Sementara itu Hun Tiandi pun menelan darah manis segar di mulutnya. Setelah itu dirinya segera berkata kepada Gu Yuan, dirinya telah mengatakan sebelumnya, jika dirinya pada akhirnya akan menang dalam situasi ini. Lalu setelah dirinya benar-benar memperbaiki pil embrionik tingkat D, maka itu akan menjadi waktu bagi klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Sky Mansion dan Naga Void kuno untuk benar-benar lenyap dari dunia ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Hun Tiandi pun meraih Nihility Devouring Flame dan melemparkannya ke celah spasial. Melihat hal ini Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi cemas, sehingga dirinya pun segera berteriak, masih ada miliknya yang tertinggal. Namun baru saja perkataannya terlontar dirinya melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi, dan dengan segera dirinya mengerti bahwa Hun Tiandi tidak dapat bertarung lagi, sehingga yang dirinya bisa lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju ke celah spasial. Lalu ekspresi Gu Yuan dan Zhu Kun berubah setelah mereka melihat bahwa Hun Tiandi benar-benar mampu membagi ruang. Kemudian teriakan rendah terdengar, setelah itu gelombang energi melonjak dan dengan gila-gilaan melonjak ke arah Hun Tiandi. Lalu gelombang liar seperti gunung yang berat dengan keras menabrak punggung Hun Tiandi. Lalu ekspresinya pun dengan cepat memucat dan banyak luka berdarah terbelah di sekujur tubuhnya. Bahkan darah menyembur keluar dan Hun Tiandi tampak dipenuhi dengan darah dalam sekejap mata. Namun dengan begitu Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame mengandalkan kekuatan dorong untuk langsung ke celah di ruang angkasa, sehingga dalam sekejap dirinya pun telah menghilang dan retakan spasial juga dengan cepat menghilang.
Setelah itu Gu Yuan dan Zukun pun muncul di tempat di mana celah spasial di luar angkasa berada, lalu riak menakutkan pun segera melonjak dari tangan mereka, dan mereka pun merobek dengan keras akan tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat, sehingga membuat ekspresi Gu Yuan dan Zukun segera menjadi jelek saat mereka melihat pemandangan ini. Tentu saja alam dewa kuno ini sangat stabil dan mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika mereka ingin pergi, namun pada saat mereka melakukan hal itu kemungkinan kelompok Hun Tiandi telah jauh melarikan diri. Tentu saja ekspresi keduanya pun suram saat mereka perlahan turun dari langit. Kemudian mereka melihat kelompok yang sama tenangnya hingga akhirnya mereka pun hanya bisa menghela nafas. Lalu Zukun pun memandang ke arah Ziyan si bocil Luknut dan menggosok tangannya sambil tertawa pahit. Dirinya segera berkata, orang itu terlalu licik. Kemudian Ziyan si bocil Luknut pun melirik Zukun sebelum akhirnya dirinya melihat ke arah Xiao Yan yang terdiam. Dirinya pun menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, apa yang harus mereka lakukan? Karena sekarang Hun Tiandi telah memperoleh pil embrionik tingkat D. Dan jika dirinya diizinkan untuk berhasil memperbaikinya, maka kemungkinan besar akan ada permasalahan besar. Tentu saja ekspresi Lei Ying pun sangat ganas saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, mereka akan langsung mendatangi alam Hun saat ini juga. Tentu saja semua orang pun bertukar pandangan setelah mereka mendengar hal ini. Lalu mereka pun langsung mengangguk, karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini. Dan jika mereka duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, maka nasib mereka akan mirip dengan klan Ling dan klan kuno lainnya. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya dan Xiao Yan sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini, dan Hun Tiandi sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk pertempuran, oleh karena itu mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan alam Hun. Meskipun menyembunyikan alam sangat merepotkan namun itu tidak akan sulit mengingat kemampuan dari Hun Tiandi. Selain itu klan Hun telah mempersiapkan ini selama ribuan tahun dan secara alami mereka telah sepenuhnya siap. Sementara itu Gu Yuan pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata, tidak ada gunanya memikirkan lebih banyak hal. Jadi lebih baik kumpulkan orang-orang mereka dan bergegas ke alam Hun saat ini juga, lalu mereka akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka bisa mempersiapkan diri, dan selama mereka tidak memberinya waktu untuk memurnikan pil embrionik tingkat D, maka dirinya akan meledak dari energi pil embrionik tingkat D tanpa mereka perlu melakukan apapun. Tentu saja semua orang pun seketika mengangguk setelah mendengar hal ini. Sementara itu mata Zukun tiba-tiba melintas setelah dirinya melihat bahwa semua orang berencana untuk pergi, namun dirinya meminta mereka untuk menunggu sebentar, kemudian dirinya pun tertawa dan lanjut menjelaskan karena mereka telah datang ke tempat ini, mereka tentu saja tidak boleh pergi dengan tangan kosong, dan sebaiknya mereka semua harus minggir karena dirinya akan membawa kotak ini dan patung batu keluar dari tempat ini. Tentu saja kelompok Xiao Yan pun tercengang dan mata mereka segera menyapu alun-alun. Meskipun ada banyak api surgawi yang hadir namun mereka tidak berbeda dengan beberapa spesimen. Oleh karena itu tidak ada gunanya jika membawa mereka pergi. Sementara itu dalam suasana hati yang sangat buruk dia berkata, dirinya bisa melakukan sesukanya. Lalu dirinya pun melambaikan tangannya berbalik dan bergegas menuju ke terowongan spasial dengan semua orang yang mengikuti di belakangnya. Lalu Xiao Yan adalah salah satu orang yang terakhir pergi. Kemudian dirinya melirik Zukun sekali lagi sebelum sedikit mengerutkan keningnya. Tentu saja Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Sehingga Xiao Yan berpikir mungkinkah ada yang aneh dengan alun-alun patung batu itu. Xiao Yan pun berpikir sejenak akan tetapi usahanya sia-sia, sehingga yang hanya bisa Xiao Yan lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Zukun yang tersenyum. Lalu setelah itu Xiao Yan pun memutuskan untuk melanjutkan mengikuti Gu Yuan pergi ke warung Bude Yanti. Tentu saja saat ini dirinya akan membeli cendol dawet buatan Pak De Suyanto atau yang dikenal sebagai Yanto Uye.